Good afternoon, ICC. Wow, we are so overwhelmed and we are so overjoyed to have you in our online service. Thank you for joining us in the first week of April with our online service. And we hope that we can glorify God together, we can worship God together. And I want to welcome everyone for us to come to his altar. As the psalmist said, let us thank unto the Lord, for he is good, and his mercy endures forever. Let us prepare our hearts to seek his face, to dwell in him, for he is our dwelling place. Let us come to his altar and bring our songs to him, our lives to him. Let us sing this praise. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku batang Yesus, dia pikul segala bebanku. Mari kita nyanyikan bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, penuhi hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita nyanyikan pujian sekali lagi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku
datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Our Lord Jesus, thank you, Lord, for allowing us to come to you, to come to your altar. And thank you, our Father, for all your love for us, that you have redeemed us with a expensive blood of Christ, with the precious blood of Christ. And you give us grace of salvation. And you have blessed us, Lord. Thank you, Lord. Please be present with us in this service. And please speak to each one of us to rely on you, to have faith in you, and to know that you have overcome the world. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. I want us to read a passage, and we will read from Ephesians chapter 6, verse 10 to 14. So I'm gonna use the NIV version, and we can read it together. If you have your Bible devices at home, we're gonna read again. It's Ephesians chapter 6, verse 10 to 14. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. So it's actually until verse 13. So let us ponder a little bit about this verse. It said that we have to be strong in the Lord, in His mighty power. And do we believe His power exists right now? And for me, and I think the truth said that the power is still with us, because Holy Spirit is in us. So the next verse is said, put on the full armor of God. And to put on the full armor, I think it will need effort. It will need some actions. And I want to invite everyone for us to put on that
armor of God, because we have to face this devil's schemes, especially right now, and we have to face the rulers, the authorities, the power of this dark world, and against the spiritual forces in the heavenly realms. Are we ready for that? And while we ponder upon that verse, and let us sing the next song, Bangkit Gereja Tuhan. And let us declare that our victory is here and He has overcome the world. Jesus has overcome the world. Let us sing this song, Bangkit Gereja Tuhan. Bangkit Gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari nyanyikan sekali lagi, bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, bagi bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Urapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Nyanyikan sekali lagi, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Amin, amin, amin. Thank you, Jesus. At this time, I want to give us a brief announcement of what's going to be happening in the next week for ICC. We're going to have our online Easter celebration on April 12th at 1 p.m. And we're going to post the description or the link of it in the description below. And we would love for everyone to join our online Easter celebrations. Again, it's going to be on April 12th at 1 p.m. And the second thing is that during the week we have a women Bible study. So we have 2 women Bible studies in 2 different days. And both of them are in online meeting. I think it's in Zoom. So if you're interested, you can join us. And again, the description is going to be below. And we also have an online prayer meeting every Saturday at 7 p.m. I would think. If it's need revision, it's going to be over here in the description. But it's going to be Saturdays. Then we would love for us to talk and to pray and to just lift up our spirit in the during the prayer meeting. And also, if you call ICC Michigan as your home church, we have a new online giving ways. So check out the description also.
there's a way for us to give online. So, and if you are moved to give offering or tithes to ICC, I would encourage us to again check the description below. And now I want us to come in prayer, and I want us also with the thought and with the spirit, knowing that God is with us and fighting for us, fighting with us. And I want us to together pray for this season of pandemic and around us. And I want to pray really quick for it and to declare God's victory over it, and so that we can rely on Him and we can have faith in Him. Let us pray. Heavenly Father, Lord, I want to pray in this pandemic, in the midst of this pandemic around us, Lord. We know that you are with us and you are for us and you will protect us. And we know, Lord, that you have overcome the world, and you also still working on healing, and you're present with us and with our families. And I pray, Lord, for healing for those people that we know that get affected by the coronavirus, Lord. I want to pray that you will heal them completely, and you will be with them, with their families, give them patience. And also I want to pray for comfort for us to find comfort in you, and to find joy in you, and to find hope in you in the midst of this situation, Lord. And to declare your victories in this. And we know, Lord, that we have you as our God, and we don't have to be afraid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I pray in Jesus' name. Amen. And let's prepare our hearts before we listen to the sermon from Buhana. Let us declare His goodness and declare our heart to know Him. And let us sing this song together. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah
Saudara, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau sudah perhatikan, hari ini adalah minggu sebelum Jumat Agung. Dan minggu depan kita akan merayakan kemenangan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, Easter. Dan ini adalah minggu sebelum Jumat Agung. Kita akan merenungkan penderitaan Yesus pada Jumat Agung. Kita akan merenungkan kemenangan Yesus pada nanti Paskah minggu depan. Dan hari ini, saudara-saudara, firman Tuhan atau topik yang diberikan kepada saya untuk kita sama-sama renungkan yaitu dengan topik The Purpose of the Cross. The Purpose of the Cross. Nah, saudara-saudara, kalau kita memikirkan mengenai the purpose of the cross, kalau kita mau tahu secara garis besarnya saja, tujuan atau purpose daripada the cross adalah untuk mengembalikan manusia dari pada waktu mereka diciptakan Tuhan, rencana Tuhan untuk manusia dikembalikan lagi dengan melalui the cross. Jadi the purpose of the cross adalah mengembalikan manusia kepada original purpose dari Tuhan hidup di dalam dunia ini. Sebetulnya itu. Tetapi tentu kita ingin mengetahui sequence-nya sampai kita sampai kepada the cross. Nah, untuk itu saudara, mari pertama-tama kita melihat dahulu firman Tuhan. Saya akan berikan banyak firman Tuhan. Nah, kalau saudara mau benar-benar belajar, saudara catat dan biarlah saudara punya Alkitab di depan saudara sehingga saudara bisa buka dan membaca bersama-sama dengan saya. Ayat yang kita akan sama-sama baca pertama adalah dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Galatia pasal 6 ayat yang ke-14. Ini adalah tulisan Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata begini, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Jadi Rasul Paulus berkata bahwa dia hanya mau bermegah kepada salib Kristus. Seperti itu. Nah, sekarang saudara, mari kita melihat, kalau kita mau melihat bahwa salib itu adalah the purpose of the cross adalah untuk mengembalikan manusia kepada original purpose Tuhan menciptakan manusia. Sebab itu kita mari ke belakang dulu melihat pada waktu manusia diciptakan. Apakah rencana Tuhan untuk manusia? Kita akan baca dari Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 27. Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 27. Kalau saudara punya Alkitab silahkan buka dan kita akan baca sama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Dikatakan di sini, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Dalam bahasa Inggrisnya, "in our image according to our likeness." Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi the purpose of God menciptakan manusia di dalam dunia ini untuk berkuasa atas segala sesuatu di bumi ini. Ayat 27. "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka." Nah, kita lihat di sini, saudara-saudara, Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan memberikan kepada manusia itu kuasa atas dunia ini. Jadi sebelum manusia diciptakan, Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan dunia ini, semuanya Tuhan sudah lengkapi dengan selengkap-lengkapnya untuk segala sesuatu yang manusia akan butuhkan. Jadi semua yang Tuhan siapkan adalah untuk manusia. Sebelum manusia membutuhkannya, Tuhan sudah menyiapkannya buat manusia. Setelah semuanya siap, pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan manusia. Dan begitu manusia diciptakan, Tuhan berkata bahwa Tuhan beri kuasa kepada manusia atas seluruh dunia ini. Jadi segala sesuatu di dunia ini ada di kuasa tangan manusia, saudara-saudara. Nah, saudara tahukah bahwa setelah Tuhan menciptakan itu dan Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan memberikan kuasa atas manusia, tahukah saudara bahwa Tuhan memberikan bumi ini kepada manusia?
Ini yang seringkali banyak orang Kristen tidak menyadari akan hal ini. Bahwa Tuhan memberikan bumi ini kepada manusia. Saudara mau tahu ayatnya? Ada di dalam Mazmur pasal yang 115 ayat yang ke-16. Mazmur pasal 115 ayat yang ke-16. Di situ dituliskan begini. Langit itu, langit kepunyaan Allah, kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bumi itu telah diberikannya kepada anak manusia. Nah, saudara lihat di sini. Jadi bumi ini milik manusia, saudara. Sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Dan saudara, kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada kita, Tuhan tidak akan pernah ambil lagi. Tuhan akan setia kepada kata-katanya. Tuhan tidak akan merubah-rubah katanya. Jadi bumi ini diberikan pada manusia. Jadi berarti Tuhan berkata bahwa bumi ini atas kuasa kamu. Mau diapakan, itu terserah kepada manusia. Dan Tuhan tidak akan merubah perkataannya. Dituliskan di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-35. Mazmur 89 ayat yang ke-35. Kalau saudara mau catat supaya nanti saudara bisa baca lagi. Tuhan berkata begini, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah, kata Tuhan. Sekali lagi, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi Tuhan berkata begitu. Kalau Tuhan sudah berikan bumi ini kepada manusia, Tuhan berikan kepada manusia. Dan Tuhan sudah berikan kuasa atas bumi ini kepada manusia, Tuhan sudah berikan kuasa itu kepada manusia. Tuhan tidak akan ambil balik lagi. Tuhan tidak akan merubah-rubah semuanya. Nah sekarang jadi kita semua tahu bahwa pada mulanya Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi ini begitu indahnya, begitu lengkapnya, begitu bagusnya, semuanya indah, semuanya baik. Manusia diciptakan, manusia diberi kuasa atas dunia ini. Dan kemudian bumi ini diberikan kepada manusia. Semuanya baik, indah saudara-saudara. Tetapi mengapa sekarang bumi ini menjadi kacau balau? Bumi ini menjadi rusak. Begitu banyak penderitaan di dalam dunia ini, begitu banyak sakit penyakit di dalam dunia ini, begitu banyak kemiskinan, begitu banyak kekacauan di dalam dunia ini. Mengapa? Kalau Tuhan ciptakan begitu indah, mengapa sekarang ini berantakan? Nah, kita semua tahu disebabkan karena iblis. Nah, kita melihat bahwa iblis itu musuh Allah. Tapi dia tidak bisa melawan Tuhan. Sebab itu yang iblis targetkan adalah manusia, ciptaan Tuhan. Iblis datangi manusia, saudara. Dan inilah kita harus mengerti. Bumi ini sudah diberikan kepada manusia. Siapakah manusia? Manusia adalah makhluk yang mempunyai roh, jiwa, dan tubuh. Ya, jadi bumi ini di bawah kuasa manusia. Manusia adalah makhluk yang mempunyai roh, jiwa, dan tubuh. Nah, sekarang mari kita melihat. Binatang punya roh, jiwa, dan tubuh tidak? Tidak. Binatang tidak punya roh. Jadi dia tidak punya hak. Tidak punya kuasa atas dunia ini. Mari kita melihat. Apakah iblis punya hak? No. Karena iblis itu spirit. Iblis itu roh adanya. Sebab itu dia bukan makhluk yang mempunyai roh, jiwa, dan tubuh. Nah, kalau kita melihat. Mari kita lihat teruskan. Hamba Tuhan. Tuhan juga roh, saudara. Tuhan juga roh. Ya. Sebab itu kita melihat di sini, iblis datang kepada manusia. Okay? Iblis tidak punya kuasa atas manusia. Tidak punya kuasa atas manusia. Tetapi apa yang iblis lakukan? Iblis datang dengan tipu muslihat. Saudara, kalau iblis punya kuasa atas manusia, iblis bisa datang berupa raksasa atau berupa binatang buas yang besar, dan dia bisa mencakek manusia atau bisa membunuh manusia. Tapi iblis tidak punya kuasa atas manusia, saudara. Sebab itu yang iblis lakukan adalah dia datang dengan tipu muslihat. Itulah sebabnya kita melihat iblis datang berupa ular. Berupa ular. Kita melihat ular itu adalah binatang yang slippery. Binatang yang slippery, ya, licin. Nah, kita lihat di sini, ular itu berbicara kepada Hawa. Nah, ular berkata kepada Hawa, oh, kamu itu nggak boleh makan ya buah dari pohon di taman ini. Semua buah di pohon di taman ini engkau tidak boleh makan. Nah,
Kita lihat, dia mau memutarbalikkan perkataan Tuhan, nomor 1. Hawa berkata, oh boleh, saya boleh makan buah ini. Yang tidak boleh cuma satu, yaitu buah pohon yang ada di tengah-tengah itu. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan berkata, jangan kamu makan ataupun jamah. Kata Hawa berkata gitu. Ataupun jamah, jangan. Nah, Tuhan tidak berkata seperti itu, saudara. Tuhan cuma berkata, jangan makan. Kalau kamu makan, surely kamu mati. Tetapi Hawa tidak begitu bisa menangkap apa yang Tuhan katakan. Dia tidak exactly mengerti apa yang Tuhan katakan. Itulah sebabnya dia berkata bahwa Tuhan berkata tidak boleh makan ataupun jamah. Nanti kamu mati. Tuhan berkata pasti kamu mati. Nah, saudara, dari sini ular mengetahui bahwa Hawa itu tidak benar-benar mengerti akan firman yang Tuhan katakan. Nah, dari sinilah dia masuk dengan kelicikannya. Dan dia berkata begini, oh bukan begitu, melainkan kalau kamu makan buah itu, maka matamu akan tercelik dan kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Dari sini kita melihat yang iblis mau lakukan adalah untuk membuat manusia meragukan kebaikan Tuhan. Iblis mau berkata kepada manusia, kamu pikir Tuhan itu baik kan? Ternyata Tuhan itu menyembunyikan sesuatu yang baik daripadamu. Dia tidak mau kamu menerima semua yang baik. Tuhan menyimpan sesuatu. Tuhan tidak mau kamu makan buah itu sebab kamu akan menjadi seperti dia. Nah, saudara, dari situ Hawa mulai memperhatikan perkataan iblis. Dan Hawa mulai tertipu oleh iblis. Dia mendengarkan apa yang iblis katakan. Dia mulai melihat kepada buah itu. Saudara, disinilah kita harus mengerti bagaimana iblis bekerja sampai sekarang. Saudara. Iblis bekerja sampai sekarang dengan tipuannya. Untuk menipu kita. Untuk meragukan kebaikan Tuhan. Banyak orang berpikir, ya, iblis memberikan pikiran kepada manusia bahwa kalau kita sakit, ya, iblis berkata, itu Tuhan sedang menghukum kamu. Kamu mendapat penyakit karena kamu berdosa. Sebab itu Tuhan kasih penyakit sama kamu. Nah, saudara tahu, dan banyak orang, even orang Kristen percaya kepada tipu muslihat iblis. Nah, saudara, sebetulnya kalau saudara makin tahu firman, saudara makin bisa melihat Tuhan Yesus menanggung sakit penyakit kita dengan cambukan 39 kali. Masakan dia ambil tanggung penyakit kita dan Tuhan mau taruh penyakit kepada kita. Itu tidak masuk di akal. Tetapi banyak orang Kristen terjebak dan percaya kepada tipu muslihat iblis. Nah, demikian juga Hawa terjebak dan Hawa memperhatikan buah itu dan dia ambil buah itu. Dia memakan buah itu. Nah, sekarang saudara-saudara, pada waktu Hawa memakan buah itu, di sini ada terjadi sesuatu, yaitu Hawa yang dulu menempatkan dirinya di bawah Tuhan. Tuhan adalah master atau tuan dari Hawa dan Adam. Tetapi pada saat iblis berkata itu dan Hawa mengambil buah itu dan memakannya, Hawa berganti tuan, berganti master. Sekarang dia menjadikan iblis master bagi hidupnya. Karena barang siapa yang dia taati, itu menjadi master, menjadi tuan di dalam hidupnya. Dan kalau kita menuruti kepada siapa yang berbicara pada kita, kita menjadi hamba kepada yang kita turuti. Saudara mau tahu ayatnya? Ayatnya dari Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-16. Roma pasal 6, ayat yang ke-16 berbunyi begini. Saudara catat, Roma pasal 6, ayat yang ke-16. Dikatakan begini. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi firman ini berkata, siapa yang kamu turuti, dia menjadi tuanmu. Kamu menjadi hamba yang kamu turuti. Nah, memang inilah rencana iblis untuk membuat dia menjadi tuan daripada Adam dan Hawa. Nah, begitu Hawa mengikuti apa yang iblis katakan,
iblis menjadi tuan. Nah dari situlah iblis punya kuasa atas Hawa. Karena dia tuan, Hawa adalah hambanya. Dan disitulah iblis mengambil otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa untuk memerintah di dunia ini. Kuasa itu diambil oleh iblis. Dari situlah dengan tipuan iblis mengambil otoritas dan kuasa Adam dan Hawa atas dunia ini diambil oleh iblis. Dan dari sejak itulah iblis merajalela di dalam dunia ini. Sehingga terjadi kekacauan, kemiskinan, penyakit, dan semua terjadi di dunia ini. Dari situlah permulaannya kekacauan terjadi. Nah sekarang saudara mungkin berpikir, lah kenapa Tuhan diam aja? Gitu kan? Kenapa Tuhan diam aja? Saudara, karena Tuhan mempunyai integriti kepada apa yang dia katakan. Kalau dia sudah berkata bahwa bumi ini diberikan kepada manusia, dan manusia sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk memerintah di dalam dunia ini. Apa yang kamu inginkan terjadi di dalam dunia ini ada di dalam tangan manusia. Dan manusia diberi kuasa oleh Tuhan dan otoritas atas segala sesuatu di dunia ini. Termasuk manusia punya kuasa atas iblis. Manusia punya kuasa atas iblis dan bisa mengusir iblis. Tetapi manusia tidak usir iblis. Malah kuasanya diambil oleh iblis. Jadi kita melihat di sini. Tuhan yang sudah memberikan kuasa kepada manusia, memberikan bumi ini kepada manusia, Tuhan tidak akan ambil balik, saudara. Saudara perhatikan. Di dalam Mazmur 138 ayat yang kedua B, kalau saudara perhatikan, di dalam ayat itu dikatakan, "For you have magnified your word above all your name." Tuhan meninggikan firman-Nya, apa yang dia sudah tetapkan, dia tidak akan ambil balik, saudara. Tadi sekali lagi saya teruskan. Mazmur 89 ayat yang ke-35 mengatakan, "Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah." Nah saudara perhatikan, bagaimana Tuhan yang maha kuasa bisa melakukan apa saja. Dia punya kuasa untuk melakukan apa saja. Tetapi saudara, kalau dia mau melakukan sesuatu di dunia ini, karena dia sudah memberikan bumi ini kepada manusia dan dia sudah memberikan kuasanya kepada manusia, maka setiap kali Tuhan mau melakukan sesuatu di dunia ini, Tuhan selalu berbicara dulu kepada manusia. Saudara perhatikan nggak? Contohnya, pada waktu Tuhan melihat akhirnya dunia ini semua sudah menjadi begitu kotor. Manusia berdosa luar biasa. Tidak ada orang yang mengingat Tuhan. Dalam keadaan yang begitu bejat dan jahatnya, akhirnya Tuhan mau atau tidak mau harus menghukum dunia ini. Nah Tuhan mau menghukum dunia ini dengan air bah. Pada waktu Tuhan mau menghukum dunia ini dengan air bah, bukan berarti saudara-saudara Tuhan itu jahat. Tidak. Karena dunia ini sudah penuh dengan kekotoran, tidak lagi bisa diselamatkan. Sama seperti kalau seseorang misalnya terkena kanker di satu bagian dari tubuhnya, misalnya di tangannya, saudara-saudara. Dan kanker itu sudah tidak bisa disembuhkan, maka lebih baik kalau tangan itu dipotong, supaya kanker itu tidak akan merambat ke dalam tubuh. Nah sebab itu, kadang-kadang pemotongan itu harus dilakukan. Demikian juga dengan manusia, waktu itu sudah semuanya bejat. Tuhan harus basmi semuanya demi kasih Tuhan kepada manusia. Nah, pada saat Tuhan mau membasmi dunia ini, saudara, dengan air bah, Tuhan berbicara dahulu kepada manusia. Dia datang kepada Nuh. Dan dia berkata kepada Nuh, "Aku merencanakan ini." Saudara. Jadi saudara bisa bayangkan, Tuhan berbicara dulu kepada Nuh. Kenapa? Karena Nuh adalah manusia yang sudah diberi oleh Tuhan kuasa atas dunia ini. Sebab itu Tuhan bicara pada Nuh. Akhirnya setelah Tuhan berbicara kepada Nuh, masih dikasih waktu begitu panjang, saudara, untuk manusia diberi kesempatan untuk bertobat. Manusia tidak bertobat, akhirnya dunia ini dibasmi dengan air bah. Pada saat Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, saudara perhatikan, Tuhan tidak langsung hancurkan, walaupun dia punya kuasa untuk menghancurkan, dia bisa menghancurkan, tapi saudara, dia bicara dulu kepada Abraham. Saudara perhatikan. Dia bicara dulu kepada Abraham. Tuhan berkata, "Aku merencanakan untuk membasmi Sodom dan Gomora, membakar dengan api." Nah, di situ saudara tahu kan, Abraham berkata kepada Tuhan, "Tuhan, jangan Tuhan,
bagaimana kalau ada 50 orang yang benar? Masa 50 itu juga akan semuanya dibasmi? Tuhan berkata, tidak. Kalau ada 50, aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Nah Adam berkata lagi, oh Tuhan, bagaimana kalau 45 orang? Tuhan berkata, kalau ada 45 tidak. Bagaimana kalau 30 orang? Nah saudara, Adam menawar. Dan Tuhan meladeni Adam. Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham, tidak, kalau ada 30 tidak akan aku basmi. Terus Abraham menawar lagi. Sampai terakhir Abraham berkata, oke Tuhan, sorry Tuhan, saya minta lagi, kasih saya kesempatan satu kali lagi. Bagaimana kalau ada 10 orang Tuhan? Apakah Tuhan akan basmi? Tuhan berkata, kalau ada 10, aku tidak akan membasmi. Sekarang Abraham tidak bisa apa-apa lagi. Dan Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Ya kedua kali sudah lihat di sini. Sekali lagi sudah lihat, pada waktu orang Israel dibawa oleh Musa dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Nah saudara tahu, kalau saudara bisa baca sendiri ceritanya di dalam Keluaran pasal yang ke-32. Di situ saudara-saudara, orang Israel itu berdosa membuat lembu emas. Nah orang Israel itu sudah komplainer, tegar tengkuk. Nah, sekarang membuat lembu emas. Tuhan marah sekali kepada orang Israel. Dan pada waktu itu Tuhan berkata kepada Musa, Musa menyingkir. Karena aku akan basmi mereka. Aku akan hancurkan seluruh orang Israel ini. Karena mereka tegar tengkuk. Mereka tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak mau taat. Nah pada saat itu saudara dengarkan. Musa, saudara baca sendiri di Keluaran 32. Musa berkata kepada Tuhan, jangan melakukan itu. Sebab kalau Tuhan melakukan itu, maka orang Mesir akan berkata bahwa Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, mengeluarkan kami orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir untuk dibasmi, untuk dibunuh. Dan apa yang Musa katakan kepada Tuhan, saudara? Musa berkata begini, Tuhan, menyesallah akan rencanamu. Masa Tuhan disuruh menyesal, saudara, sama Musa? Saudara bisa pikirkan, baca sendiri, saudara. Saudara akan melihat di situ. Dan yang anehnya dikatakan di dalam ayat itu, maka menyesallah Tuhan. Saudara, Tuhan tidak jadi membasmi orang Israel. Saudara bisa perhatikan. Berarti saudara, setiap kali Tuhan mau melakukan sesuatu di dunia ini, Tuhan bicara dulu kepada manusia. Mengapa? Karena Tuhan sudah berjanji bahwa dunia ini sudah diberikan, bumi ini sudah diberikan pada manusia. Dan Tuhan sudah berkata bahwa kuasa dan otoritas atas bumi ini sudah diberikan kepada manusia. Itulah sebabnya Tuhan selalu berbicara dulu kepada manusia pada saat Tuhan mau melakukan sesuatu di dunia ini. Saudara berkata, wah itu kan kebetulan. Mari saudara lihat bukti. Dari Amos pasal yang ketiga. Amos pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Ini dituliskan begini. Amos pasal ketiga ayat yang ke-7. Dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Saya bacakan bahasa Inggrisnya. Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret to his servants, the prophet. Saya baca sekali lagi bahasa Indonesianya. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Jadi, saudara lihat di sini. Apa yang Tuhan sudah katakan? Tuhan memberikan bumi ini kepada manusia. Tuhan memberi kepada manusia otoritas atas bumi ini. Sebab itulah kalau saudara mau tanya, mengapa pada waktu iblis datang kepada Hawa, Tuhan tidak melakukan apa-apa? Karena Hawa sudah diberi kuasa atas dunia ini. Nah saudara, jadi kita mengetahui dengan iblis mengambil alih kuasa dan otoritas atas dunia ini, maka dunia menjadi kacau balau. Dan Adam Hawa berdosa. Dan karena Adam berdosa, maka seluruh manusia yang lahir, of course lahir mula-mula dari Adam dan Hawa, semuanya berdosa. Mewarisi dosa. Jadi semua manusia ini berdosa di dalam dunia ini. Nah sekarang kita tahu bahwa Tuhan melihat
Dosa sudah kemana-mana. Dan untuk manusia bisa selamat, bisa kembali lagi saudara, dia harus membayar hutang dosa itu. Dan hutang dosa itu harus dibayar dengan hukuman, kutuk, dengan kematian. Nah sebab itu saudara, Tuhan mau menolong manusia, tapi sekali lagi, Tuhan tidak bisa apa-apa karena bumi ini sudah diberikan kepada manusia kan? Itulah sebabnya, saudara pernah bertanya enggak? Kenapa Yesus itu yang adalah Tuhan dan Raja harus turun ke dalam dunia? Karena ini saudara. Untuk Tuhan menolong manusia, maka Tuhan harus menjadi manusia turun ke dalam dunia ini. Karena kalau Tuhan bukan manusia, Tuhan tidak punya hak atas dunia ini. Sebab itulah Tuhan turun menjadi manusia ke dalam dunia ini. Nah begitu Yesus menjadi manusia, dia tinggalkan tahtanya. Dia adalah raja yang bertahta di surga. Dia tinggalkan tahtanya, tinggalkan kemuliaannya, tinggalkan segala-galanya, mengosongkan dirinya, turun ke dalam dunia ini, menjadi manusia. Dan setelah Tuhan Yesus menjadi manusia di dalam dunia ini, dia punya hak. Karena dia adalah manusia. Nah saudara di sini, dia manusia, tetapi manusia yang tidak berdosa. Nah, manusia tidak bisa membayar hutang dosa karena semuanya sudah berdosa. Mereka tidak bisa membayar hutang dosa itu. Yang bisa membayar hutang dosa adalah yang tidak berdosa. Saudara tahu, kalau saudara punya hutang, mama saudara punya hutang, papa saudara punya hutang, adik saudara punya hutang, anak saudara punya hutang. Nah sekarang saudara mau bayar hutang bagaimana? Kecuali ada seseorang yang tidak punya hutang dan dia punya uang, baru dia bisa membayar hutang saudara. Nah demikian juga manusia, tidak punya, semuanya sudah berdosa, tidak bisa membayar hutang dosanya. Nah Tuhan Yesus datang untuk membayar hutang dosa manusia, karena dia adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Sekarang saudara, iblis tahu Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan, anak Allah. Nah sebab itu, tapi iblis nggak ngerti rencana Tuhan itu apa. Cuma dia tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Itulah sebabnya iblis berusaha untuk membunuh Yesus dengan segala macam cara. Dan dia selalu pakai taktik, yaitu dengan tipuan. Dia memakai manusia yang bisa ditipu oleh dia untuk membunuh Yesus. Melalui tradisi agama, melalui apa, sehingga orang Farisi dipakai oleh iblis, orang Saduki dipakai oleh iblis, orang-orang ahli Taurat dipakai oleh iblis, Yudas dipakai oleh iblis, banyak orang yang dipengaruhi oleh iblis untuk membunuh Yesus. Sebab iblis tahu, Yesus ini anak Allah, dia mau bunuh Yesus. Nah sekarang kita melihat saudara, Yesus itulah sebabnya Yesus mati. Dan dia harus mati di kayu salib. Nah, saudara lihat di sini. Hanya Yesus yang bisa membayar hutang dosa manusia seluruh dunia ini. Karena seluruh manusia di dunia ini berdosa. Nah, sekarang saudara-saudara, tahukah kita bahwa bayaran Tuhan untuk membayar dosa kita itu jauh lebih besar daripada jumlah dosa manusia. Dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-15. Dikatakan begini. Atau Roma pasal 5 ayat 17 dulu, saya bacakan ini dulu. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Itu Roma 5 ayat 17. Saudara perlu membacanya berkali-kali untuk mengerti. Nah sekarang mari kita baca ayat yang ke-15-nya. Ayat 15 yang berkata begini. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya begini, kita semua tahu kan bahwa semua kita sudah berdosa karena dosanya Adam, gitu kan? Karena satu dosa Adam semua menjadi berdosa. Nah, tetapi kita harus mengerti bahwa begini,
Tuhan Yesus datang untuk membayar seluruh dosa kita kan. Nah, tapi perbandingannya antara dosa yang dibawa oleh Adam ke seluruh manusia dengan karunia Tuhan yang datang untuk membayar hutang kita ini, perbandingannya seperti ini. Kalau saya bisa bayangkan seperti, saya kasih figure money. Misalnya, dosa Adam itu yang di-spread kepada seluruh manusia itu sebesar $1 juta. Anggap aja itu kecil saya tahu, tapi anggap aja $1 juta. Tetapi kasih karunia Yesus, yaitu anak Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini, dia bayar semua dosa itu dengan $1 billion. Jadi dengan kata lain, apa yang Yesus karuniakan itu jauh lebih besar untuk membayar dosa yang Adam spread kepada manusia. Seperti itu. Jadi saudara, pada waktu Yesus datang dari surga ke dalam dunia ini menjadi manusia, dan dia harus menjadi manusia. Karena Tuhan sudah berkata, manusia yang mempunyai hak di dalam dunia ini. Dia menjadi manusia, dia menebus semua hutang dosa kita pada tubuhnya. Nah, inilah yang akan kita nanti renungkan pada hari Jumat yang akan datang. Dan kita akan renungkan lagi terusannya kemenangan Yesus pada Paskah hari Minggu nanti. Tapi sekarang yang kita lihat di sini, saudara-saudara, kalau kita tahu Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita di kayu salib. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kayu salib? Mengapa kayu salib? Ini just untuk firman hari ini saja. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13, kalau saudara mau baca, Galatia 3 ayat 13, dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, jadi saudara, mengapa Yesus harus mati menanggung dosa kita di kayu salib? Karena upah daripada dosa itu adalah kutuk. Dosa itu membawa kita kepada kutuk. Jadi saudara, kita yang berdosa itu harus dikutuk. Hukumannya itu kutuk. Nah, itulah sebabnya Yesus menanggung dosa kita dengan kematian yang terkutuk di kayu salib. Karena kematian di kayu salib menggambarkan kematian yang terkutuk. Kematian yang sangat hina. Dia harus di show, harus di display dengan dia dengan dalam keadaan yang telanjang, dijadikan tontonan, semua orang melihat dan menghina dia. Itu adalah kematian yang terkutuk, karena upah daripada dosa kita adalah kutuk. Nah, sebab itu saudara, mengapa Yesus mati di kayu salib? Karena kayu salib itu menunjukkan kematian yang terkutuk. Nah, saudara-saudara, khotbah ini tidak akan selesai hari ini karena akan diteruskan hari Jumat. Dan kita pada hari Jumat akan merenungkan penderitaan Yesus di kayu salib. Yang kemudian kita akan meneruskannya pada hari Minggu. Bagaimana Yesus menang dari segala yang dia lakukan. Dia menang atas iblis, menang atas maut, menang atas segala-galanya. Dan disitulah nanti kehidupan kita manusia direstorasikan kepada kehidupan semula Tuhan menciptakan manusia. Sampai di sini dulu. Tuhan memberkati. Mari saudara kita sama-sama buka tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.